Shalom teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Rafa Official. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah singkat gereja yang mungkin nanti akan saya bagi ke beberapa part dan saya akan upload ke depannya. Berbicara tentang gereja perdana atau yang disebut dengan gereja ortodoks, maka segera muncul pertanyaan, gereja apakah itu dan aliran dari mana? Pertanyaan yang demikian ini muncul bukanlah sesuatu yang mengherankan, karena keberadaan gereja ortodoks tidaklah dikenal dan tidak terlintas dalam pemikiran orang-orang Indonesia. Sebab dalam buku-buku yang ditulis oleh pihak gereja Katolik Roma maupun denominasi-denominasi Protestan, segala sesuatu sebelum munculnya Protestanisme dan sesudah zamannya para rasul selalu dianggap gereja Katolik Roma saja. Dan itu semua termasuk zaman kegelapan. Anggapan seperti ini terutama muncul dari pihak Protestan. Dalam cara pandang seperti ini, maka orang hanya akan melihat kekristenan dalam dua wajah saja, yaitu Katolik Roma atau Protestanisme, apapun itu bentuknya. Itulah sebabnya banyak orang tak dapat meletakkan gereja timur atau gereja ortodoks timur atau gereja perdana secara tepat dalam spektrum Katolik Roma ataupun Protestan. Sebab ternyata gereja ortodoks itu bukanlah bagian dari gereja reformasi dan bahkan jauh lebih tua dari gerakan reformasi. Dengan demikian, tidak termasuk denominasi Protestan, juga gereja ortodoks tak pernah merupakan bagian dari sejarah dan pemikiran yang mempengaruhi benua barat yang memunculkan pemahaman iman gereja barat yang berpusat di Roma. Jadi, gereja ortodoks bukan bagian dari gereja Katolik Roma, namun adalah berasal dari awal munculnya kekristenan itu sendiri. Kalau gereja perdana atau gereja ortodoks muncul dari awal kekristenan, maka gereja ini adalah gereja seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, bahwa Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini bahwa ia akan mendirikan jemaatnya atau gerejanya setelah dia disalibkan, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Serta Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, maka gereja yang dikatakan atau dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu terwujudlah. Oleh karena itu, tidaklah heran bahwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta pada tahun 33 Masehi disebut sebagai lahirnya gereja, dan dengan turunnya Roh Kudus serta dikuasainya para rasul oleh Roh Kudus, maka mulailah gerakan besar-besaran di mana berita Injil atau kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati itu mulai dikobarkan oleh para rasul. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul ini di samping sebagai kesetiaannya terhadap mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada mereka sebelum kenaikannya, juga merupakan dorongan dari Roh Kudus pada mereka untuk melaksanakan tugas mulia. Dan inti berita atau Injil yang dikumandangkan oleh para rasul kepada mereka yang belum mengenal akan Allah adalah mengenai kesengsaraan sampai dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati. Berita ini semula diberitakan secara lisan, karena Kristus memang tak pernah menulis kitab ataupun menerima kitab dari sorga. Itu sebabnya dia tak pernah meninggalkan kitab apapun pada rasul, karena dia sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia seperti yang dicatat oleh Rasul Yohanes pada Injil Yohanes 1 ayat yang 14. Pengajaran Rasulia ini secara lisan itu mula-mula disebarkan hanya di sekitar daerah Palestina ataupun Israel, dan akhirnya menjadi ajaran lisan komunitas yang baru, yang disebut sebagai gereja atau eklesia. Dan dari kata eklesia inilah muncul dan timbullah kata gereja yang berasal dari bahasa Portugis, yang artinya igreja, dan sepadan dengan kata Spanyol iglesia. Para rasul itu akhirnya menyebarkan berita baik itu kemana-mana, mulai dari Yerusalem dan ke seluruh Palestina, kemudian ke seluruh Syria, Asia Kecil, Yunani, Afrika Utara, Alexandria, Libya. Sedangkan lebih ke timur lagi, Injil itu tersebar ke Edessa, kemudian ke Mesopotamia atau Irak atau Babylon, Persia atau daerah Syria Timur, sampai ke India sebelah selatan. Sedangkan ke barat lagi, Injil diterima di benua Eropa Barat, mulai dari Roma, Italia, Spanyol, dan nantinya akan berkembang ke seluruh Eropa. Dengan demikian, jelas bahwa Injil itu tersebar dari timur ke barat dan di seluruh benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Disinilah terlihat sudah bahwa iman Kristen itu pada dasarnya adalah agama timur atau berasal dari Timur Tengah. Pada saat ini, dokumen-dokumen yang akhirnya menjadi kitab suci perjanjian baru mulai dituliskan oleh para rasul yang berdiri sebagai para pemimpin gereja. Dan surat-surat yang ditulis ini ditujukan pada gereja atau jemaat atau eklesia. Gereja yang berada di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain, dan para pemimpin gereja yang secara langsung sebagai murid para rasul ini adalah Titus, Timotius, Filemon, dan lain-lain, yang telah mereka angkat dan pilih. Dengan demikian jelas bahwa gereja itu telah ada lebih dahulu sebelum kitab suci perjanjian baru itu dikanonkan.
Pada saat ini, orang non-Yahudi mulai diterima sebagai anggota umat Allah setelah adanya penyelesaian masalah penerimaan mereka dan penyelesaian masalah dogmatis mengenai kedudukan Taurat dalam rapat agung atau disebut Konsili Para Rasul pertama kali di Yerusalem, seperti yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Konsili segenap gereja inilah yang menjadi landasan adanya konsili-konsili di sepanjang sejarah. Orang-orang yang bertobat itu hanya perlu beriman kepada Yesus Kristus tanpa harus menjadi Yahudi dengan mengikuti ritus-ritus Taurat. Lalu dibaptiskan serta menjadi anggota eklesia yang dipimpin dan digembalakan oleh para presbiter dan episkop, di mana mereka menerima pentahbisan dari para rasul itu sendiri sebagai mata rantai pelanjut dan pengganti pelayanan rasulia. Para rasul sendiri tidak menjadi gembala ataupun episkop ataupun presbiter secara lokal dari gereja lokal tertentu secara permanen di manapun juga. Masing-masing kelompok eklesia itu mempunyai ciri khasnya dan masalah-masalahnya sendiri. Sebagaimana hal itu dapat kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, namun seluruh eklesia dipanggil untuk memegang doktrin yang sama dan melaksanakan akhlak hidup dan ibadah yang sama pula. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.